Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang cantik, yang ganteng? Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Pecahan yang bagian pertama. Nah, pada bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas beberapa bentuk pecahan. Ya, pertama jenis bilangan pecahan. Nah, ayo kita perhatikan gambar-gambar berikut. Bilangan-bilangan berikut ya. Jadi pada bilangan itu ada beberapa bentuk pecahan yang sering kalian jumpai. Nah, mari kita lihat apa saja nama dari pecahan tersebut. Yang pertama, pecahan sejati. Nah, pada pecahan sejati ini kita lihat manakah yang merupakan pecahan sejati dan apa yang dimaksud dengan pecahan sejati. Nah, anak ibu bisa melihat yang akan ibu tandai yang merupakan pecahan sejati itu seperti 1/2, 2/5, 4/7, kemudian nah itu ya. Jadi ada 3 pecahan sejati yang ada pada bilangan-bilangan di atas ini. Nah, 1/2, 2/5, kemudian 4/7. Nah, kenapa ini dikatakan pecahan sejati? Karena pada pecahan-pecahan ini ya, ada kita kenal istilah dengan pembilang. Nah, yang mana pembilang itu? Pembilang itu yang di atas ya. Jika suatu pecahannya A per B, maka ini disebut pembilang. Yang di bawah disebut sebagai penyebut. Nah, ini penyebut ya, penyebut. Nah, kapan suatu pecahan dikatakan pecahan sejati? Ya, ketika pembilangnya yang di atas ini lebih kecil dari penyebutnya. Nah, maka dia dikatakan pecahan sejati. Yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah. Kemudian, nah, kenapa yang 2/4 bukan pecahan sejati? Karena 2/4 masih bisa disederhanakan. Ya. Kalau pecahan sejati itu dia tidak bisa lagi disederhanakan seperti ini. Yang 2-nya lebih kecil daripada yang 5. Dan 2 dengan 5 ini FPB-nya 1 ya. Jadi dia FPB-nya 1 ya. Mohon diingat apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Artinya nak, pecahan sejati itu ialah pecahan yang tidak bisa lagi disederhanakan ya. Jadi antara pembilang dengan penyebutnya itu tidak bisa disederhanakan lagi. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ke bentuk pecahan berikutnya, yaitu pecahan tidak sejati. Jadi lawannya tadi pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Nah, yang mana saja pecahan tidak sejati itu? Kita lihat yang pertama 2/5, kemudian bukan 2/5, 2/4 tidak sejati. Kemudian mana lagi yang tidak sejati? 6/5 juga bukan pecahan sejati. Ini 5/2 itu tidak sejati. Kenapa? Karena tadi kita punya bentuk A per B, maka A-nya lebih besar dari B. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi dia bukan pecahan sejati. Ini juga ya. Itu bukan pecahan tidak sejati. Jadi kalau yang sejati itu tadi yang paling sederhana gitu loh nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang campuran. Nah, bilangan campuran itu adalah bilangan yang digabung antara bilangan bulat dan pecahan. Contoh, mana dia yang bilangan campuran? Nih, 1/2, 2 1/5.
Nah, bilangan campuran ini bisa diubah menjadi pecahan biasa ya. Kalau kalian masih ingat misalkan 1/2. Ini kalau diubah menjadi bentuk pecahan dengan A per B, bagaimana caranya? Caranya adalah 1 dikali 2 dibagi ditambah 1 ya, dibagi 2. Nah, 1 dikali 2, 2. Kemudian ditambah 1, hasilnya 3. Jadi 3/2. Nah, ini bentuk 1/2 bisa diubah menjadi 3/2 dalam bentuk pecahan A per B. Namun ini disebut bilangan campuran. Kenapa? Karena bisa diubah menjadi bentuk dengan bilangan bulat dan pecahan. Oke, bilangan campuran tadi ada pecahan sejati, pecahan tidak sejati, kemudian bilangan campuran. Oke, kita lanjutkan. Bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal biasanya anak-anak ibu menyebutnya bilangan berkoma, ya, bentuk bilangan berkoma. Misal ini 0,5, kemudian apa lagi? 1,25 ya. Kemudian banyak lagi bentuk-bentuk bilangan desimal tuh ya. Jadi bilangan yang berkoma itu disebut bilangan desimal. Yes. Nah, jenis bilangan berikutnya persen, pecahan bentuk persen dan per mil. Nah, seperti kalian ketahui, sebelumnya di SD kalian udah belajar tuh persen, artinya per 100. Kemudian per mil, per 1000. Contohnya persen yang gimana? Contohnya 1/100 ini diubah menjadi 1%. Ya, misalnya 35%. Artinya apa? 35/100. Nah, itu contoh persen. Lalu bagaimana dengan per mil? Per mil misalnya 3 per mil ya. 3 biasanya bentuknya kayak gini ya. 3 per mil ya. 3 per mil itu 3/1000. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, setiap masing-masing pecahan itu bisa diubah ke bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi baik itu misalkan ibu ambil contoh 2/5 ya. 2/5. Ini pecahan apa? Ini pecahan sejati. Nah, 2/5 ini bisa diubah menjadi bilangan persen. Caranya bagaimana? Kita jadikan di bawahnya ini harus 100. Ya, di bawahnya harus 100 kan, kalau persen harus 100. Nah, 5 supaya 100 itu kita kali berapa? Kali 20. 5 kali 20 hasilnya 100. Nah, yang di bagian atas juga harus dikali 20. Dikali 20 sehingga menjadi berapa? 40. Nah, 40/100 ini bisa dibuat menjadi bentuk persennya adalah 40%. Nah, tuh untuk mengubah pecahan yang tadinya pecahan sejati menjadi pecahan persen. Nah, selain ke bentuk persen, kita juga bisa merubah menjadi bentuk desimal. Nah, seperti apa itu mengubahnya menjadi bentuk desimal? Kita lihat, lihat yang bentuk ininya nak ya, 40/100. Nah, 40/100 itu kalau dalam bentuk desimal itu adalah 0,40 ya. Tuh. Jadi kalau satu angka di belakang koma dia per 10. 2 angka di belakang koma itu per 100. Nah, diingat lagi pelajaran SD-nya. Nah, jadi dari satu bentuk pecahan ke bentuk yang lain itu bisa kita lakukan. Oke, itulah untuk macam-macam jenis bilangan pecahan. Terima kasih dan selamat belajar. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.